Jebret Tim, untuk fans Chelsea jangan bersedih hati karena hasil leg pertama memang nggak sesuai harapan. Tega banget emang Benzema bisa bikin si Dalsim itu bisa blunder ya. Yaitu si Mendy yang katanya menjadi salah satu kiper terbaik Eropa. Namun juga seperti halnya Donnarumma yang juga kemarin melakukan pelanggaran blunder besar di hadapan sosok Benzema. Mendy pun seolah terbius. Dan semoga masih ada harapan untuk menebus kesalahannya di leg kedua nanti. Tapi emang ada ya harapannya, tapi nggak tahu ya, karena tergantung performnya Benzema. Kalau ini berarti Chelsea lawan Benzema FC, ini kita nggak tahu, nanti leg kedua masih belum terbaca. Walaupun so far Madrid masih akan lebih diunggulkan, karena dari wawancara Tuchel pun seperti sudah nggak yakin kondisi mereka, karena kalau dia bilang permainan kemarin seperti masih ada sisa-sisa permainan lawan Brentford. Nah itu ya, kalau emang masih belum bisa keluar juga dari tekanan seperti ini, bisa-bisa makin dibantai, atau justru nanti kita lihat lagi leg kedua ada kejutan apa. Nah kalau Munchen masih ada kesempatan pastinya. Ini biasanya mungkin ngasih angin surga dulu kayak waktu ketemu Benfica, bukan Benfica, kemarin Salzburg. Ketemu Salzburg di awal ternyata seri di leg pertama, di leg kedua dibantai. Tapi kita nggak tahu, kemarin Unai Emery lumayan memberikan kejutan. Mungkin juga ini menjadi sebuah tricky match di leg kedua nanti. Tapi kalau kita ngomongin sang juara bertahan Chelsea, beda ya sama Munchen. Munchen tuh kelihatannya memang secara kualitas jauh. Sementara kalau Chelsea untuk menghadapi Madrid agak-agak tipis. Jadi peluangnya lebih berat Chelsea untuk bisa membalikkan keadaan. Tapi monggo buat fans Chelsea, sabar, lagi puasa. Karena kalian harus tahan ujian, tahan iman, tahan godaan, tahan untuk nggak ngomong kasar ya. Nah, mana? Nah, kalau Chelsea kembali ke setelan pabrik, kalau GeForce pabriknya ada di Indonesia nih. GeForce Fast Moving Automotive, produk lokal asli buat Indonesia, bisa dibeli di e-commerce kalian di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Langsung aja follow di Instagramnya di bawah sini, dicek @GeForce_ID untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Dan sesuai judul hari ini, Jebret Tim only fans City atau Liverpool. Apa aja asal jangan dia only fans ya. Nanti dia only fans Dea kali maksudnya. Aduh, beli, nggak disebarluaskan, masih aja kena. Gimana kalau yang ambil di Twitter gratisan? Ini gila, masih aja nggak kena. Oke lah, ini maksudnya dia tuh membantu UMKM itu bagus. Artinya daripada yang cuma gratisan, nangkep orang terus ditonton gratisan, tapi bahaya. Jangan bahaya, nanti gue diciduk juga nanti gue. Langsung kita panggil Coach Justin dan juga Coach yang sibuk menimba ilmu, tapi kayak nimba air lama banget ya, nggak dapat ilmunya. Nanti kita langsung seperti apa ilmunya bisa dibagikan di sini. Setelah yang satu ini. Nah lucunya juga dulu kan masuk aja kan. Iya. Sementara pas saya ngurus bola, saya yang orang-orang masuk kalau nggak punya tiket atau ID card. Mengorganize atau menjadi operator sepak bola itu. Iya. Itu mungkin kalau menurut saya Iya. around 10 sampai 20 orang di dalam. Kita ini setiap saat bisa diganti. Tapi klub ini kan nggak bubar. Jalan terus dong. Kompetisi, Iya. apalagi dengan model liga yang klubnya jadi pemegang saham kan sebenarnya mereka yang punya nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada teman-teman klub yang teriak gitu atau protes gitu, tapi pada ujungnya mereka juga melepaskan karena alasan takut dihukum, saya pastikan saya akan bela klubnya. AFC tuh baru keluarin aturan per 2023 atau 2024 sistem kalender kompetisi AFC itu akan ngikutin Eropa. Inter juara Serie A atau Milan degradasi? Milan degradasi. Milan degradasi. Itu dia Nostal Bola bersama Papi Ropan dan juga Tigor Salem Boboy. Suaminya tahu sendiri lah istrinya siapa. Bercerita karir soal sepak bola, federasi sampai basket, dan selengkapnya bisa kalian saksikan hanya di Jebret Media TV. Sebelum kita perkenalkan, ada masih harganya nih. Ya ini gue pakai baju spesial, sama ini udah kayak anak panti asuhan ya, karena kita lagi berbagi bekal Ramadan. Ini adalah kerjasama antara Jebret X Hooligans 12. Jadi judulnya ini Make Goals Not War. Make love not war. Make peace not war. Ini make goals not war artinya kayak DPI, ini mungkin maknanya harfiahnya kayak DPI saling berdebat, berargumen, tapi nggak pakai baperan, nggak pakai berantem beneran, nggak pakai sampai perang beneran. Karena kita nggak pakai baperan. Kalau sampai baperan itu biasanya nggak akan bertahan lama di sini ya. Ya oke, kalau kita, aduh kuping gue panas. Tapi kalau Bentar, maksudnya apa nih? kalau baper nggak tahan di sini, makanya harus yang kita make goals not war gitu. Yang penting gitu. tujuannya untuk DPI bukan buat pribadi gitu. Oke. Tapi kalau jadi gue bertahan dari awal juga gue nggak baperan. nggak baperan, profesional.
Tebel lu badak lu kulit badak coach. Nah udah hadir juga bersama Bang Bes yang juga oh ya bentar. Kalau kalian mau tahu cara dapetnya gimana, langsung aja ketik link di deskripsinya atau kalian bisa scan barcode di bawah ini. Make Goals Network bisa langsung beli di situ. Harganya terjangkau. Sablonnya bagus. Ini gue ukuran M. Oke. Ukuran M. Ya. Bes, mic-nya mati Bes. Aduh kurang-kurang. Jadi kalau Emang mau gini. kira-kira ukurannya gue pakai M. Oh ya ini M. Kalau Bes sama gua XL. XL. Badannya agak ini size lokal ya. Jadi kalau kalian Size lokal, ya. 175 ke atas XL diharapkan. Tapi kalau yang memang agak tambun dikit ya tahu diri sendiri lah. Oke, itu sama Kalau mau pakai ukurannya gentong itu ukuran tenda. bisa nahan hujan dong ya kalau lagi musim hujan. Warteg. Nah, udah sama Bes yang udah menimba ilmu sekitar 40-an juta lah ya. Ini ilmunya 10 minggu. 10 minggu. Waktunya yang mahal. Waktunya yang mahal. Waktu sekolahnya Jadi 10 nggak bisa minggu. siaran. Bayarnya sama kayak uang masuk kuliah gue zaman dulu ya di Karawaci. Baru DP lu. Nah, itu baru DP awal. Enggak sampai akhir tahun ya. Jadi- Tolong ya. Sekolahnya mahal. Jadi kalau nggak lunas lisensi nggak keluar. Nah, gitu. Makanya kalau sekolah jangan minjem-minjem lah pokoknya ya Bes. Oke langsung Bes, lu kalau ngelihat dari pertandingan tadi malam banyak yang menarik dan juga ada kejutan. Walau mungkin orang masih menyangka ini akan adalah angin surga sesaat buat Villarreal terhadap Bayern Munchen. Tapi kan Unai Emery juga pernah mengalahkan tim yang sekelas ini gitu ya di masa lalu ya kan. Nah ini kalau melihat ada ini nggak sih, lu melihat ini sebuah game plan yang sukses atau menurut lu emang Munchen aja lagi Kalau belagu? kita bahas soal Unai Emery, ini bukan pertama kalinya Unai Emery ngalahin Bayern Munchen. Betul. Ya kan? Dia pernah dengan PSG-nya dengan Ya. skor yang nggak kecil juga, 3-0. Ya, ya, betul. Tetapi kalau kita bahas soal Villarreal, ini kan klub kecil dan di La Liga pun dia terseok-seok. Dan dua pertandingan terakhir di La Liga, coach, dia nggak cetak gol sama Betul, sekali, ya. malah kebobolan 2. ya. Kalahnya lawan tim cupu Lawan tim kayak- lawan bawah. Celta Vigo, kalau Kayak lawan Celta Cadiz, kayak Vigo, gitu, Cadiz. Tetapi ketika lawan Bayern Munchen, mental mereka berubah. Ya. Tadi malam apa yang salah menurut gua di pertandingan Bayern Munchen lawan Villarreal? Sebenarnya Bayern Munchen sudah menurunkan pemain terbaiknya. Bahkan betul. Alphonso Davies sudah main. Betul. Musiala juga udah main di situ. Lewandowski yang katanya calon peraih Ballon d'Or musim lalu juga masih main. Tetapi mereka ya kalah lari kalau menurut gua sama Villarreal. Villarreal ketika menyerang mereka larinya lebih cepat, ketika harus bertahan transisinya juga lebih cepat. Jadi ketika pertandingan ini gua lihat kayaknya Muller 0 shoot on target. Lewandowski cuma 2 dan itu pun ke kiper. Jadi permasalahan di sini adalah ya mereka nggak sesemangat itu, kayaknya kayak lagi capek dan Villarreal lagi on fire banget. Pas lagi pertandingan itu. Lo nggak bilang ujung-ujungnya pantas ngalahin Juve gitu ya? Pantas MU kalah juga di final tahun lalu ya? Enggak, hoki aja, ngalahin Juve hoki sih. Gimana coach? Lo melihat ini, lo pasti akan bilang di leg kedua pasti akan dihabisin. Lo kalau melihat dari leg pertama kemarin, apa yang jadi coach dari game plan Nagelsmann? Nggak jauh beda sama pas lawan Salzburg. Munchen Ya. juga kesulitan di menit-menit akhir bisa menyamakan. Betul. Dan kemarin ya ini pertandingan ini memiliki banyak wajah ya. Karena di babak kedua contoh Munchen jauh lebih bagus Ya. daripada babak pertama. Tapi still masih belum ke levelnya. Yang Bes bilang ada benernya. Lewandowski ini kan butuh supply. Nah nggak ada yang supply. Gnabry main jelek banget. Musiala pun nggak terlalu bagus. Kimmich dan banyak sekali pemain. Muller ancur-ancuran mainnya. Jadi terlalu banyak pemain yang harusnya Underperform. bisa mengangkat, yang biasanya bisa diharapkan, tapi mainnya jelek. Nah ini satu. Tapi kedua, di babak pertama Villarreal itu harusnya bisa cetak 2 gol loh. Iya, benar-benar. Begitu banyak peluang. Dan Ada blunder kalau Neuer kita juga lagi. bicara peluang besar, lebih banyak Villarreal daripada Munchen. Betul. Nah, Munchen cuma dapat setengah-setengah peluang, terutama di babak kedua lah, ya kan? Ya. Tapi ya kembali lagi, game ini identik seperti kemarin yang lo siarin, Barca sama Eintracht. Iya, ini juga Eintracht dapat berantakan. banyak peluang, Banyak cuman banget. kembali lagi, lu Efektivitasnya cuma jelek. cetak 1 gol. Ya. Nanti main di Munchen sama di Barca, ya Akan beda cerita, ya. case close. Ngerti nggak? Ya. Ada 2 dosa Nagelsmann gue lihat di sini Wih, karena ada kebetulan dosanya nonton. Karena emang sahur coach. Ini hasil sekolah 40-an juta ini ya? Ya. Ada 2 kesalahan menurut gua ya dari pandangan orang yang melihat dari luar. Pertama adalah dimainkannya Musiala di posisi nomor 6. Oke. Dan kita tahu Villarreal secara teknik nggak begitu bagus ya coach. Dan akhirnya mereka mengandalkan apa? Fisik, Betul. speed. Akhirnya mereka agak sedikit keras, agak sedikit kasar ya kan. Dan Musiala ini kan badannya nggak begitu besar dan ditaruh di jangkar lagi. Ya. Tadi coach sudah bahas di awal. Babak kedua ada perubahan. Masuk siapa? Goretzka masuk, badannya lebih Lebih besar. fisikal, ya. Akhirnya Sule masuk. Sule masuk.
kan besar juga. Ya, Akhirnya Goretzka yang gantiin perannya Musiala di nomor 6. Musiala yang badannya kecil, kelebihannya apa Ji? Dribbling, Iya, iya, passing. Akhirnya dia posisinya bergantian sama Goretzka. Akhirnya Goretzka di sini, terus dengan satu gelandang lagi, akhirnya Musiala lebih bebas. Tetapi permasalahan yang di babak pertama belum terpecahkan. Apa? Kurang supply tadi seorang Lewandowski. Lewandowski bukan Messi, Lewandowski bukan Benzema ya. bukan Benzema Bisa juga. menciptakan ruang sendiri ya. Dia nggak bisa dribbling dari tengah terus ciptakan peluang syuting masuk, nggak. Dia bukan seperti itu. Dia butuh supply. Harapannya tadi adalah sayap-sayap yang ada di sini, Oke. ya. Dan masuklah kita ke dosa keduanya Nagelsmann. Dosa keduanya adalah dia pasang Alphonso Davies, coach. Udah lama nggak main, kelamaan Baru di YouTube-nya kayaknya tuh kan kawan itu Tapi bikin konten. bukan Alphonso Davies aja yang jelek. Ya, maksudnya salah satunya adalah Alphonso Davies. Kenapa? Karena ketika bertahan bagus. Ya. Tetapi ketika menyerang ini bukan Alphonso Davies yang kita kenal. Dalam artian di sini adalah kita tahu kualitas pemain Bayern Munchen ini bagus. Tetapi pas malam ini kok nggak keluar Iya. gitu kan. Ketika dapat bola Bayern Munchen nggak overlap Alphonso Daviesnya, nggak ada overlapnya, nggak ada crossingnya. Jadi nggak bahaya. Ya gimana mau cetak gol Lewandowski? Nggak ada Gue bilang crossing. sih murni underperform ya, dan mungkin ada faktor meremehkan. Tapi that's okay, it happens dalam sepak bola, apalagi dalam turnamen kayak begini, lu pasti bisa main kurang Underperform. bagus. Iya, iya. Tapi kan pelatih yang pintar itu harus bisa menilai bahwa there is always dua leg. Iya. Masih ada satu Ya, lagi. di Champions League itu pun juga masih ada dua leg. Jadi di leg pertama jangan ngeyel. Nah itulah tololnya Tuchel dibanding Ancelotti. Ancel lebih pintar kan dia Iya, iya. dari dua leg. Pengalamannya Gua- beda iya, ya. Beruntung gue dapet gol dari counter. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya, Kalau iya. gue nggak dapet dari counter nggak ada Oh, masalah. iya. Gue masih main di kandang. Betul. Nah hal kayak begini itu sangat penting dan gue akui Barca maupun Munchen mainnya jelek banget. Betul. Tapi kita lihat skornya deh. 1-0 is 1-0, nothing. Masih jauh Iya, dari kata lolos ya. Barca 1-1, jadi Iya, it's iya. nothing gitu. Iya, iya. Dan jangan lupa juga tahun ini nggak ada kayak tahun-tahun sebelumnya. Hah. Ketika lu menang 1-0 di kandang, Iya. di sana mereka menang 2-1. Ya, away Nggak goal nggak nggak ada. Iya. Away goal udah nggak ada ya. Nggak ada Tetapi goal away. perpanjangan waktu. Dan itu kan menguntungkan tim tuan rumah di leg kedua. Dan ini orang banyak bilang, oke, nanti di Munich masih 50-50 nih. Enggak, menurut gue masih 60-40 buat Nggak Bayern. ada 60-40. Gue berani taruhan sama lu 99%. Kenapa? Banding 1%. Karena ini tinggal konekin di sepertiga akhir di final third. Kalau bahasa sekolahnya kan Iya, final iya, third. iya, iya. Tinggal di final third aja Bahasa sekolahnya. dihabisin gimana. Tinggal connect aja ada bola ke Lewandowski, dia shoot ke arah yang nggak ke kiper, jadi Do itu you barang. think Villarreal akan bermain sebagus kayak di babak pertama? Enggak, belum Di tentu. kandang Munchen? Nah, gue yakin enggak. Secara intensitas juga pasti beda. Karena kualitasnya, mereka menyia-nyiakan, membuang peluang begitu banyak. Karena kualitas pemainnya. Ya, benar-benar. Villarreal bukan tipe tim yang kalah 1-0, kalah 2-0, terus mereka ngejar, terus comeback. Iya, Mereka iya. adalah tipe yang cetak gol, tutup rapat Tutup. semua, serangan balik. Iya, Nah, iya, itu iya. yang terjadi pada Juve dan itu yang terjadi pada Bayern Munchen kemarin. Enggak. Kalau Juve emang bapuk, Nah, lu harus tapi kan- diakui. Juve emang bapuk. Kalau Nggak- MU tahun lalu gue bisa jadi alasan. nggak, iya. Kalahnya penalti. Kalau Juve Juve emang nggak mah bisa tembus, bapuk. Di Juve- kandang sendiri kalah berapa? 3-1, 3-0. Iya. 3-0, tetapi kan agak nguasain di awal. Apanya agak nguasain? Peluang 5. Sekarang siapa man of the match-nya? Loh, kalau Man of the kuasai match-nya siapa? siapa emang Man of lupa? the match-nya Villarreal Juve Ma- siapa? my friend. Benar, siapa benar? Orang nggak ada yang ingat man of the match, yang ingat yang menang, Enggak, yang lolos lihat lah. dulu siapa man of the match-nya. Best. Siap dulu. Siapa sih? Siapa man of the Best. match-nya? Siapa sih? Lihat Yasni? dulu. Man of the Kasih lihat match di itu sini. nggak ada hadiahnya. Iya. Orang nggak- Dengerin. Bahwa Juve memegang bola, gue percaya. Bahwa Juve create chances, gue percaya. Nah. Iya. Tapi Kasih lihat. lawan Inter pun juga Juve Juga. create chances. Tapi kalah. 20-30 chances. Kenapa kalah? Karena dipaksa, tidak ada kreativitas shooting selalu dari lini kedua. That is the problem. dengan Kadang-kadang Juve. butuh luck juga, nggak Ya, beruntung nggak- aja di nggak dua bisa lu pertandingan itu. setahun, nggak. lu udah bertahun-tahun butuh luck, Coba nggak lihat bisa siapa lah. man of the match-nya tuh. Katanya kiper Villarreal. Man of the match kiper Villarreal karena diserang terus. Lah ya apa hubungannya? Itulah hubungannya di Nggak situ. ada. Nggak. Udah bukan pemain Juve, lu bangga-banggain udah main, lagi. lu main di dua leg lu. Jadi kalau satu leg lu beruntung, nah leg away-nya gimana? You don't perform juga gitu Kardus loh. banget asli. Lihat dulu. Kan kipernya emang diserang terus tuh. Ya karena dia udah unggul maksudnya Iya. di situ juga. Oke, tapi kalau kita ngomongin dari soal tangan Pau Torres yang masuk ke mukanya Goretzka, ini menurut kalian layak penalti
penalti nggak itu? Kemarin ada ada drama-drama sedikit di kotak penalti. Nggak ada drama-drama, Ada fotonya nggak? biasa Nah, ini. aja ini mah. Nah ini harusnya Tipis ini tipis. Enggak, gue bilang ini penalti. penalti harusnya. Iya. Tangannya masuk ya. Dan bener-bener masuk. Ya, ini masuk sampai nih. berdarah kepalanya. Iya, gua rasa Dan itu sampai- nggak dicek VAR juga. Tapi kan bola kena juga. Kena Lo enak aja bola kena juga. Di mana-mana kalau nyikut kena muka, mau kena bola tetap pelanggaran. Tapi Gila. kadang-kadang wasit itu melihat kena bola dulu apa kena orang dulu. sama mungkin posisi tangannya kali ya. Kalau ini kan Nggak. dia lurus begini bukan yang Iya. aktif gitu loh. Kalau gue percaya dia kena bola dulu. Makanya wasit nggak Enggak, memperpanjang masalahnya. best, please deh. Jangan kasih alasan yang tolol gitu. Enggak, tapi lu kena bola dulu, lu main begini kena red card juga gila. Lu mau kena bola duluan, yang penting kan Kan volunteer sama involunteer. ya sekarang adalah nggak ada sengaja. unsur kesengaja atau tidak. Tapi Nggak ini mungkin sengaja. mirip ini coach yang kemarin Busquets juga kena bola dulu kan, pada akhirnya dianulir Iya. kan sebenarnya kan kemarin. Iya. Tapi kan dia juga lumayan gunting kaki sebenarnya kemarin kan. Kalau Busquets itu bener-bener bola, pap dia kena baru sama orang-orangnya. Iya. Busquets itu nggak nyentuh kakinya lawan. Kalau ini berdarah mukanya Lihat Goretzka. fotonya Busquets. Busquets itu kena bola pap, baru Iya. kena orangnya dikit, Iya, tipis. nggak dikit tipis. kegunting gini maksudnya nggak ini juga. Tapi oke. Tapi kita- kena bola dulu, lihat fotonya ada fotonya. Ya ini juga gue nggak ngelihat maksudnya tangannya Ya, bukan yang aktif gini sih. Walaupun kena bola dulu, Tapi kena tapi muka. kalau kena muka sampai berdarah, kalau lu cuman kena tangan oke. Eh. Ini berdarah main di sini ya. Pelipis. Karena pelipis kan emang gampang Iya, berdarah sengaja gitu dan kan. nggak sengaja Iya, ini. Iya. Ini masa depan Spanyol ini, Pau Torres. Alah. Oke, kalau kita ngomongin ini Villarreal Munchen ini masih akan menarik bagaimana nanti leg kedua. Kita akan menunggu seperti apa konstelasi situasi menuju leg kedua nanti, apakah Villarreal benar-benar bisa menjadi kejutan atau justru hanya angin surga belaka. Kita pindah ke laga yang pastinya lebih sengit lagi tadi malam, bagaimana sang juara bertahan akhirnya dibantai oleh Benzema FC yang mungkin membuat fans Chelsea udah pada emosi karena kelakuan kipernya membuat peluang mereka semakin kecil untuk mengejar di leg kedua nanti. Kalau ini melihat leg pertama Chelsea benar-benar mungkin ya bermain di kandang wajar, tapi mereka bermain sangat ini nggak sih naif banget nggak sih, main sangat terbuka meninggalkan Christensen cuman sama Vinicius di belakang. Emang gue bilang apa? Gue bilang masalahnya itu sebenarnya bukan 3-4-3 atau 4-2-3-1 atau 4-3. Masalahnya kalau lu main 4, lu pasang pemain yang cocok dengan sistem itu. Ya, Dan ya. ini kesalahan yang berkali-kali dilakukan oleh Tuchel ya. Tuchel. Gue tidak akan pasang contoh Mason Mount. Nah, kalau lu pasang Havertz sebagai striker, artinya dia selalu di cover. Ya. Memang dia cetak gol, bola atas. Ya, ya. Havertznya kan lagi on fire. Benar. Gue akan pasang Lukaku di depan, Havertz di belakang. Nah, siapa yang crossing ke Lukaku baru gue pasang Ziyech. Ya. Cuman kalau lu main dengan Havertz, Mount dan Pulisic, tell me, kapan Mount dan Pulisic main bagus dengan 3-4-3? Udah lama nggak Nyaris kayaknya. nggak pernah. Udah lama kayaknya Nyaris nggak. nggak pernah. Dan kalau lu taruh Silva Rudiger nggak ada masalah. Kan kembali lagi ke perannya Aspi dengan Reece James. Lu punya Alonso, tapi lu taruh pemain kaki kanan di sayap kiri. Ya. Iya. Ya kan? Ya. Kenapa nggak taruh Alonso di kiri, Aspi di kanan? Reece Defense-nya James mungkin kelihatan nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalau gue bilang, sebenarnya kita udah pernah bahas di sini. Ya. Gue udah bilang kalau main 3-4, apalagi dengan pemain kayak gitu. Dan kemarin sebenarnya Madrid nggak super hebat juga, cuman Ya. sangat efektif. Setuju. Iya. Pressingnya Karena bagus tapi. Chelsea sebenarnya banyak peluang juga dibikin coach ya, dan Banyak. juga nggak kalah-kalah banget. Ya itu yang membedakan Benzema sama Lukaku. Lukaku dapat Iya. peluang bersih free header kagak bisa golin, golnya Iya. gampang padahal. Tapi bagaimana caranya Benzema bisa dapat peluang? Nah, ini kita bahas. Gimana Kenapa? nih? Karena tadi coach udah bilang 3-4-3. Kalau 3-4-3 gelandangnya berapa? 2 cuma. Iya. Dua Duanya gelandang. siapa? Kante sama Jorginho. Jorginho. Madrid pakai berapa? 4-3-3. Iya. Gelandangnya berapa? 3. Valverde pun Valverde juga agak masuk. Valverde lebih turun. Lebih turun, Nah. benar. Jadi cuma Vinicius Benzema Jadi yang di depan. tengah tanpa hitung Valverde adalah sudah 3 lawan 2. Nah, sekarang gimana? 3 orang ini ngepres Ya. dan Real Madrid udah terbiasa dengan memainkan bola. Walaupun mereka nggak main tiki-taka, tetapi kalau cuma buat ngelewatin fase awal pressing masih bisa. Akhirnya lewatlah ke sini. Ini udah 3 lawan 2, sulit. Akhirnya cross mundur, Casemiro jaga di sini, Modric lebih di atas. Akhirnya agak bingung di sini. Nah, di sini menurut gua mempertanyakan. Tadi coach bilang bahwa seorang Mason Mount sulit untuk main di 3-4-3. Ya. Kenapa? Dia ini adalah mubazir di atas. Kenapa dia nggak turun aja ke tengah buat nemenin di sini di fase bertahan? Karena ini terlalu Space-nya terlalu. ini orang tua semua, Pak, kecuali Casemiro.
Ini udah 36 Ya. kalau nggak salah. Si- Cross juga udah 30 Cross 32, lebih. 32, Ya Cross. kan? Masa ini bisa menang lawan yang dua yang masih 30-an awal, si Kante? Ya karena mereka kalah jumlah. Kalau Mason Mount turun, mungkin dia bisa lebih baik di situ. Jadi ketika bisa progres, udah di sini kalah di tengah. Kalau menurut gue Chelsea kalah di tengah dan akhirnya bola bisa progres ke samping. Kalau gue Nggak bilang percuma ya, hasil sekolah 40 juta. gini, lu kan main 2 leg, ya kan? Artinya di leg pertama walaupun main di kandang sendiri, Ya. lu nggak perlu ambil banyak risiko Iya, gitu. benar, loh. benar, Iya kan? benar. Kalau seandainya ini Chelsea yang kuning, Chelsea kuning nih. Ini yang gue rubah. Lu kalau main seperti ini, ini geser aja ini. Aduh, diberantakin akhirnya punya biasa. Sudah. Nggak penting itu. Nih, yang lihat, merah. lihat. Itu Chelsea. Ini Chelsea ya. Kalau lu main Chelsea seperti ini, lu punya 2 center back, Ya. ya. Wing backnya kan bisa ke atas. Whoever. At least ada 2 anchor. Nah ini siapa? Jorginho sama Kovacic. Oke. Lu bisa pasang Mason Mount, lu bisa pasang Havertz. At least dengan sistem seperti ini, lu tarik lawannya keluar. Lebih lebar, lebih banyak ruang di tengah. Betul. Ngerti Oke, nggak? oke. Nah, Ziyech atau Pulisic atau siapa ini bisa menyuplai ke Ke tengah. Ke ke- Havertz ya. ke Lukaku. Oh, Lukaku jadi Ya. striker, oke. Entah dia cetak gol atau enggak, minimal ada orang kedua. Tapi minimal kalau lu sana kehilangan bola, at least masih Ada ada dua dua yang nge-cover. anchor sama 2 center back, 2 center back bisa melipir kalau sana dari sayap. Ya, ya. Kalau ini kurang terlambat turun lah. Kalau lu main dengan 3-4-3-nya Tuchel, ini terlalu rapet. Bola ke sini, saya berusaha untuk menarik lawan Madrid, ujungnya kombinasi di tengah. Nah, kalau Madrid bertahan aja, lu mau passing-passing selalu dah. Iya, iya, Nggak benar. akan tembus seperti terjadi di Tadi mal- 15 menit babak kedua terakhir. Ya, ya. Cuman Emang megang Chelsea bola doang. Emang Iya. Chelsea juga performanya menurun sejak awal tahun. Lawan yang berat paling Liverpool. Terus paling Spurs lah, oke mereka menang. Tetapi selebihnya mereka cuma lawan Palace, lawan yang lain. Terus Palace terakhir- kemarin baru ngalahin siapa? MU. ada namanya day off, itu kan dalam sepak bola. Ngalahin situ juga bisa kan kemarin. Nggak, ini kemarin juga bukan murni kalah di tengah juga. Tetapi ketika Vinicius pegang bola, ini Christiansen kawan ini terlalu ngikut. Enggak, sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Iya, masalahnya satu lagi kan Coach. bisa di backup. Iya, masalahnya yang ini nggak nge-backup. Iya. Udah tahu ada Benzema di sini, dia ikut juga ketarik. Lu tahu kenapa nggak nge-backup? Ini gue kasih tahu. Mereka cuma bermain dengan 1 DM, Kante sama Mount di depan, Di atas. di atas. Ini telat nongol. Jadi si Thiago nggak bisa cover. Karena kalau dia cover, dia buka ruang ini untuk pemain Madrid masuk. Dan yang kemarin gol pertama juga salah dia sih. Dia Iya. ninggalin Benzema kemarin. 2 gol, bukan cuman Yang gol pertama. pertama, gol 2 gol. Dua-duanya itu Betul. menjaga Iya, iya. Vinicius. Betul, Sedang betul. Benzema free header. Betul. Free header. That's why sebenarnya jaga Vinicius 2 orang itu untuk gue sih make sense. Nggak. Cuman yang penting kan ini atau ini masuk, ngerti nggak? Atau ini turun. Kalau gue bukan DM-nya ini kalau gue bilang penting. Nah, kalau coach kan DM. Kalau gue bukan Thiago yang harus ikut double team di sini, tetapi ini nih. Chris James. Kejauhan. Turun. Nggak. Terlalu naik. Terlalu mereka percaya diri. mereka bermain dengan weak memang sangat tinggi. Iya, iya. Ngerti nggak? Jadi kejauhan turun. Nah, solusinya apa yang lebih dekat ya DM. Tapi Ya, kemarin tapi nggak bisa akhirnya, berharap Jorginho, Pak. Buset. tapi akhirnya kemarin di Steve akhirnya turun kan mau nggak mau setelah Iya, kemarin dua gol itu. Udah kelihatan 2 gol. That's why, maka dari itu gue bilang, karena lu masih ada 2 leg, lu harus main dengan 2 DM, yaitu Kovacic sama Jorginho. Dan di babak kedua juga akhirnya ngebuktikan bahwa ini adalah bukan cuma duel Chelsea Madrid, bukan cuma Tuchel Ancelotti, tetapi juga ada Benzema lawan Lukaku. Ya. Akhirnya kelihatan kelasnya beda. Oh iya, Benar. ada dapat. Itu mah jauh. Kalau Eh, kelas B itu mah ada- jauh. Itu mah jauh. ada free header juga Iya, kawan itu itu. free header ya. Ada free header, nggak ada yang jaga, Gus. Gini, Nggak on Bes. target. Bes, Itu kelasnya beda emang. Bes, harusnya Tuchel ya berantisipasi itu bahwa ini masih ada 2 leg. Chelsea itu bisa aja cetak gol di Madrid. Bisa. Iya kan? Bisa. Tapi sekarang lu buang peluang lu 25%. Do you think Madrid akan ngelepas 3-1? Enggak juga. Emang lu siapa? Di luar skor ya. Kita fair. Berapa peluang yang didapatkan Chelsea peluang besar di babak 1? Banyak. Oke. Ada 2-3 lah. 2-3 setengah peluang. Iya, iya, iya. Big chance 0.0. Big chance itu artinya Courtois harus melakukan save dan lain-lain. Oh Madrid, oke. Ya, Oh iya. si Oh iya iya iya. si iya. Chelsea Ya, Chelsea ya di gawang Madrid maksudnya. 0,0. Ya ya.
Babak kedua setengah peluang doang. Madrid dapat peluang langsung gol karena memang kembali kelasnya Benzema yang tidak dimiliki oleh itu. Apakah Chelsea bisa menang di Madrid? Bisa aja, tapi definitely nggak dengan 3-4-3. Oh. Tapi kita lihat kemarin golnya si Kai Havertz kan juga karena Madrid udah mulai mundur itu. Udah mulai diserang, udah mulai mundur, Valverde udah mulai turun, Casemiro udah nggak di tengah tetapi dia udah agak di sini. Akhirnya apa? Itu kan heading crossing. golnya. Iya, Iya. di crossing. Iya. Karena mereka udah terlalu mundur. Benar. Kenapa bisa di crossing? Kenapa? Oke, kayak Havertz mungkin heading ya, bisa diselamatkan oleh Carvajal. Tetapi yang ngumpan, Jorginho kalau nggak salah. Kenapa dia bisa ngumpan Jorginho, ya benar. senyaman itu? Ya, seluas Berarti nggak itu. ada pressure dari tengah. Karena ini membuktikan bahwa Chelsea juga kalau di leg 2 mereka coba ngebongkar pertahanannya Madrid, coba neken Madrid, ada juga peluangnya. Tinggal ada 1 peluang, 2 peluang ya cetak gol lah, jangan dibuang-buang peluangnya. Iya. Ada Militao agak ini juga kemarin Sementara ceroboh juga. Madrid setengah peluang dia cetak gol. Ya. Nah, tapi kembali lagi, dibilang Madrid main hebat nggak juga. Cuma Ya, lebih efektif aja. Jangan lupa juga Madrid harus terima kasih coach sama kipernya. Berapa Iya, kali iya. saving Iya. dua kotak penalti. Iya. Orang nanya siapa kiper terbaik musim ini? Menurut gua ya Thibaut Courtois one of the best lah kalau Nggak, nggak De pertama Gea, kedua. De Gea. Enggak. Udah lupakan. De Gea selalu menyelamatkan Ada MU. shooting yang dia loncat padahal nggak on target tetapi Iya, iya. tangannya tuh masih kelihatan. Itu berarti dia sangat on fire dan Nah, gimana the kalau best melihat lah. bagaimana Mendy kemarin, ini juga bukan pertama kali musim ini Mendy melakukan blunder, tapi kalau ngelihat kemarin ada dibilang peran Benzema dalam dia membaca permainan, memberikan pressing untuk Nggak kiper itu. itu sangat bagus. Nggak, itu Bagaimana? blunder lah itu. Blunder, Itu nggak bisa. You cannot play like that. Ngerti nggak? Mendy ini adalah kiper yang bagus di area gawang, bukan kiper yang bisa Gawang. bangun serangan. Bukan kayak Ederson gitu Iya. ya. Di Alisson, Ederson. dunia sepak bola sekarang, dunia kepelatihan, orang banyak bilang formasi itu udah bukan 4-3-3, tetapi 1-4-3. Ya, Kenapa? kiper Karena ya. kiper udah ikut. Ikut bermain. Udah sekarang kiper udah mulai jangan reaktif, Power tapi play harus proaktif, harus bisa main bola, harus bisa passing. Akhirnya kiper-kiper yang sekarang ini Ada dipaksa. sistem baru, bukan hanya kiper. Itu ditemukan oleh Simeone, 5-5-0. Enggak, Nggak jadi- ada pemain depan. jadi kiper sekarang 5-5-0 di depan. Tapi kan bagus kalau satu leg Itu pertama. Simeone itu. Leg pertama nahan bagus. Hebat dia. Simeone. Jadi kiper sekarang ada kecenderungan dituntut untuk, lu lihat Ederson Moraes mainnya bagus passing, kau juga harus bisa. Itu harus bisa. Alisson. Akhirnya sekarang gimana? Kiper-kiper macam Mendy dia naik sampai ke sini nggak biasa dia Iya, pegang iya. bola. Agak kaku ya. Dia dipaksa gitu, kaku, Kaku agak kaku. badannya. Bukan cuma Ya, Mendy. tapi dia harus belajar. Lu lihat Donnarumma, kaku banget Iya, badannya. iya. tapi mereka harus Raksasa begitu. belajar. Tapi Sekarang- emang bisa coach di tengah-tengah Nggak. untuk merubah gaya main Sekarang seperti itu kan? sekarang saya tanya coach. Bisa tiba-tiba Sekarang gitu. gue Gini, tanya, gua jelasin. Gianluigi Buffon, pernah nggak lu lihat dia Nggak, blunder di nggak. tengah lapangan? Ini Kenapa? kiper jadul. Kenapa? Karena dia kiper jadul, dia merasa dia nggak punya kemampuan untuk long, untuk passing, akhirnya dia nggak maksain Best, itu. lu nggak bisa, lu udah gila. Nah, Best, lu ini coba. bandingin zamannya Buffon yang nggak pernah main dengan kiper sekarang dengan zaman sekarang. Oke. Nggak bisa lu bandingin gitu. Di zamannya, bentar, di zamannya Buffon nggak ada kiper yang main kayak gitu. Hampir nggak ada. Ya, Hampir nggak ada, kamu Neuer. nggak juga ngawur lu. Neuer lumayan lah. Neuer baru di tengah-tengah. Enggak, ya. baru-baru aja zamannya Buffon, that's why. Tapi kalau gue bilang, kalau Buffon masih umur 25, main sekarang, atau 30, gue bilang Buffon bisa. Karena maksudnya bisa tapi merubah filosofi permainan Bisa, kiper itu bisa, karena kan bisa. Ini butuh kan mindset. masalah gini. Pertanyaan lu tadi kenapa kiper harus ikut bermain, ya kan? Karena kiper ini kembali ke filosofinya Johan Cruyff yang tahun 70-an. Penyerang Tesis gua itu. penyerang pertama itu adalah kiper. Defender pertama adalah striker. Striker. Tapi Kardus pasti nggak paham gitu, Iya, ya kan? Nggak ada masalah juga. Artinya kalau kiper pegang bola, yang di cover kan pemain. Kalau ada satu lawan masuk untuk mencoba merebut Pressing. bola dari kiper, artinya ada satu pemain yang kosong. Ya. Ya kan? Ya. Nah, inilah kembali lagi sepak bola itu tidak lebih dengan bermain dengan ruang yang eksekusi luar biasa oleh Pep, ya kan? Sekarang Xavi. Nah, kiper ini masalah kebiasaan, tapi gue setuju bahwa mungkin dia nggak biasa. Iya, iya. Nah, hanya di sisi lain tidak fair juga lu menilai Mendy hanya dari satu kesalahan. Iya. Lu kalah 2 gol itu bukan salah Mendy loh. Benar. Iya kan? Dan lu cetak berapa gol? 1.
Kalau lu cetak 4 gol, you still win the game. Bodoh amat ya. Teori ya terus. Bener nggak? Iya. Nah, kembali lagi kalau soal kiper, ya Salah di pelatih nih berarti Nah, ujung-ujungnya iya. nih, ya kan? Pokoknya intinya kiper itu harus ikut maju. Semua kiper di sepak bola modern harus ikut maju. Nggak bisa cuma di Dalam- kandang kayak Pickford. dalam sepak bola sekarang lu harus menang jumlah di setiap lu pegang bola. Iya, betul. Dan kiper adalah salah satu Salah orang satu yang pemain, harus bisa betul. main. Iya, iya. Bagaimana caranya supaya bisa keluar dari pressure? City lawan Liverpool misalnya, gimana cara keluar dari pressure-nya Liverpool yang luar biasa banget? Ya Ederson Moraes harus main, Iya. harus dia jadi Iya. opsi passing. Kalau cuman jadi biar- dua center back nggak bisa. Biar lawan datang untuk ambil bola dari Ederson. Ya. Kalau lawan datang ada satu yang kosong, pada saat itu terjadi mereka counternya akan cepet. Ya, tapi kan organisasi permainan itu juga pasti butuh Latihan. pemain-pemain yang memang menjemput bola Oh, kan. iya, Nggak betul. mungkin kalau kipernya nggak ada yang ngerasa aman That's untuk why ngasih kalau bola kan. orang sudah pernah main futsal, itu udah paham gini ya. Power play. Udah paham main 4-0, udah paham gini ya. Masuk final. Masuk final Indonesia ya. Ya, masuk final luar biasa. Sekarang semoga tim Iya. Nah nanti kalau melihat nanti leg kedua, kalau tadi coach bilang nggak mungkin main dengan 3-4-3 Chelsea untuk menghadapi Madrid di leg kedua. Menurut lu seperti apa? Kalau Enggak, gua- bukan gue bilang kalau main 3-4 nggak bakalan menang. Yang ketiga nggak bakal menang. Kalau gue dia tetap bakal pakai 3-4-3, Pasti sih, kayaknya. Lukaku inti karena mereka harus cetak gol dan kalau bisa duluan cetaknya. Buktinya Barcelona aja bisa nyetak 4, ya kan? Oh. Enggak, that iya. is different. Enggak, beda. Kardus Enggak, banget lu emang, terlalu kardus. kardus kalau menyamakan karena pada saat lawan Barcelona tidak ada Benzema oke. Iya. Tapi si pelatih kepintaran ini konsepnya dirombak. Dia Iya, suruh iya. Modric ngepres. Iya, false nine. Orang 38 yang biasanya supply bola Jadi false nine disuruh tiba-tiba. ngepres. Nah, ini kan otaknya korslet. Nah, beruntung kemarin full team yang main. Iya. Kemarin terbaik. Ya kan, nanti kalau ada satu nggak ikut dirombak lagi. Nah, ini yang bingung nih. Ya ini keuntungan Real Madrid karena di Liga mereka udah settle, udah nggak gitu jauh. Iya. Udah 9 Terus poin lah Liga Champion yang sekarang kalau udah quarter final itu jaraknya cuma seminggu. Jadi otomatis recovery-nya ya weekend ini recovery-nya buat Weekend ini ada Weekend ini liga. Iya. ada liga, recovery-nya minggu ini terus buat minggu depan. Jadi mungkin bakal ada pemain yang diistirahatkan. Kalau dari evaluasi Ancelotti kemarin nggak ada selain kebobolan 1 gol itu menurut lo dia nggak ada celah ya, bagus ya? Nggak, kalau menurut Pelatih gua- bagus ya berarti. Ya? Bukan nggak ada celah, nggak ada bagus-bagusnya. Permasalahannya adalah ketika mereka terlalu mundur itu yang agak sedikit bahaya. Dan itu terjadi. Intensitasnya ya kurang ya, Iya, pressingnya. mereka kemarin di babak kedua setengah 20 menit terakhir kan mundur. Iya udah mulai ini. Iya kan? Chelsea ya Chelsea. Meregangkan apa ininya ya? intensitas Cuman permainannya. bisa passing-passing doang. That's why gue bilang 3-4-3 mungkin di awal-awal oke, tahun lalu oke. Cuman emang lu menang Champions League, lu bersaing untuk rank 1 di Liga, kan enggak? Ya. Tahun ini lu mulai dari awal main 3-4-3 kan yang selalu diandelin oleh fans Chelsea kan menang Champions League. Lu di Liga itu keteteran loh sama City dan Liverpool. Tapi fans netral, Apa ini? menurut gua lebih sulit Fans juara netral. IPL daripada juara Champions. Ya, betul. Buat tim Liga Inggris. Apa nih punchline-nya? Oh, Apa iya karena hasilnya, memang Bang? susah karena MU aja bisa peringkat bawah. Ya kan Arsenal nggak Oh, masuk itu. Champions League. Iya. Padahal mereka udah punya squad yang lumayan bagus, pelatih udah bagus, udah gelontorin duit banyak, tetapi masih sulit untuk masuk Lihat. tembus 4 besar. Itu MU yang- artinya IPL tuh sulit. MU itu yang terseok-seok di IPL, di Champions League bisa lolos grup. Oh iya Nah, benar-benar. intinya lebih sulit. Pep aja udah kesulitan banget gimana caranya bisa juara AC Milan Champions peringkat League. 1 nggak lolos dari grup bahkan ya. Iya. kan? Nah, itu bapuknya seri aki-aki gitu. Mancingnya ke Serie A lagi. Seri lagi lawan Bologna. Iya makanya. Bagus banget itu dia. Gue sedih banget loh. Kenapa? Juve kalah. Lah lawan iya. Inter. Sedih coach. Kenapa? Tetapi pas bangun-bangun bolonya Serie A. Mood booster. Kurang ajar. Iya, sedih banget. Tapi abis itu Arsenal kalah nggak ini ngamut booster kemarin. Gue sih juga mood booster biar Milanisti yang sotoy-sotoy sama bungkam Gue semua. juga tuh. happy banget kemarin. Makanya kok kemarin Arsenal kalah, ada bodo amat. Yang penting Milan seri gue bilang. Lebih penting itu daripada Arsenal kalah. Arsenal kali itu dari Udah biasa. berapa puluh match mereka cuma sekali dua kali Makanya karena wajar lah. nggak penting itu, yang penting day Milan. off. Nah sekarang kalau ngomongin Benzema sebelum hat-trick dia sedang menjalankan ibadah puasa 13 menit Wis. sebelum kick off. Dia baru buka puasa. Ini memang mungkin berkah Ramadan buat Benzema ini luar biasa dia. Sebagai kita bulan Ramadan inilah berita kita soal Ramadan inilah berkah puasa Karim Benzema lihat betapa jenggotnya. Terus nanti di home leg Ya. buka puasa lagi nggak cetak gol Madrid kalah, wah kacau ini. Ya itu kemarin juga berkah Ramadan dari Edward Mendy sepertinya ya.
Oke, nanti melihat Benzema berewokan gitu kayak gue merasa mirip siapa gitu ya. Tapi udahlah, nanti kita akhir pekan. Mirip Benzema. Iya, mirip. Akhir pekan nanti akan tersaji Super Sunday yang sangat menentukan buat Liverpool dan City. Bisa jadi kunci penentuan siapa yang akan menjadi juara musim ini minimal secara psikologis dan juga motivasi menuju akhir musim. Kalau ngomongin pertandingan nanti akhir pekan ini Liverpool lawan City dengan dua sama-sama kemarin merotasi di skuadnya di babak kedua sekitar menit 60-an udah ganti langsung 3 pemain dan juga sisanya menyusul di akhir babak. Menurut lo ini akan seperti apa kedua tim ini? Kalau menurut gua momentum Liverpool momentum lagi bagus, lebih bagus daripada City. Apalagi sebelum jeda internasional kan mereka menang-menang terus. Iya, iya. Terus City juga agak sedikit drop dan sekarang adalah momentumnya pas. Firmino yang biasanya main sekarang udah ada penggantinya. Ya, Jota yang main, Jota nggak bagus. atau Mane. Ada Diaz, Ada Mane Diaz. yang jadi tengah. Istilahnya cair banget Liverpool, hampir nggak ada celah. Jadi momentum banget buat bisa melawan City. Tetapi ini bukan akhir dari Liga Inggris, Betul. masih panjang. Dan dua ini mereka masih main di Champions League. Ya. Akan menentukan juga sejauh mana perjalanan mereka di Champions League akan ngaruh dengan mereka di IPL. Jadi pertandingan ini menurut gue pertandingan biasa, cuman ngasih kepercayaan diri aja buat tim yang menang. Akhirnya bisa motong poin kalau Liverpool menang, kalau City menang bisa memperpanjang jarak. Tetapi nggak serta-merta City menang, terus City juara. Enggak, karena masih panjang dan masih ada pertandingan-pertandingan penting lain di IPL. Tapi Ya, 4 dan in this case gue sama sekali nggak setuju sama Bes. Kenapa? Karena untuk gue ini pertandingan sangat penting, Iya, sangat iya, ini krusial. penting, bener. Iya kan? Kalau seandainya bahkan gue prediksi, Brar, gue lagi unggul sama Hanif nggak? Nah, unggul, Unggul, iyalah. Hanif paling enak diajak taruhan. Kalah mulu. Enggak, dalam untuk gue ini sangat penting. Kalau lu ketinggalan, asumsi ya, Liverpool kalah. Lu ketinggalan 4 poin, iya. sisa berapa match? 6 atau 7 match? Sekarang iya 6 7 kayaknya Ya, 7. 7. Do you think dilepas lagi? I don't think so. Iya, makanya. Iya kan? Akan susah. Nah, kalau seandainya seri pun artinya City masih unggul 1 poin. Betul. Sisanya seperti prediksi gue di Abrar itu disapu bersih Liverpool dan City. City juara Tetap 1 juara 1 poin. That's why Liverpool harus menang. Walaupun emang lebih tipis ya kalau seri ya. Iya, Maksudnya kalau Liverpool Liverpool harus menang. ini akan menjadi seru kalau Liverpool menang. Definitely Liverpool harus menang dan apa namanya? Cuman gue nggak yakin Liverpool bisa menang. Woi, lawan City. Iya. Woi, dari permainan dan karena juga dari kualitas pemain dan dari sistem bermain, gue sedikit unggulkan City. Oke. Dan terbukti berapa match antar mereka berapa 2-3 tahun terakhir kan rata-rata City Iya, yang benar. yang Ya, unggul. mostly City Terakhir yang kali unggul. sih. Iya kan? Iya, iya. Seri Mostly City yang Seri terakhir kali 2 sama kalau nggak Oh, salah. musim ini. Musim Di ini. awal musim, Ah. oke. Nah, kalau lo gimana ngeliat dari permainan City sekarang di bawah Pep Guardiola? Kemarin lu bilang lagi agak menurun kan, tapi dengan sekarang Liverpool yang justru lagi Enggak, bagus-bagusnya. tapi kenapa kita bisa bilang City bisa mimpin dari awal musim? Karena emang Pep ini emang gila. Dia selalu menciptakan taktik-taktik baru, Betul. inovasi-inovasi baru. Gue nggak ngelihat City menurunnya di mana. Bahwa mereka kalah sekali dari ya sisi itu Palace dari ya. sisi skor. Ya. Iya, dari sisi Dari skor sisi iya, permainan. bukan dari sisi permainan. Tapi efektivitasnya berarti ada yang bermasalah dong coach, artinya. Lawan Sporting berapa skor? Oh iya, ya, jangan lawan Sporting. I mean, 0-0 Pak. Iya, iya, makanya. I mean it happens gitu loh. Iya, iya. Ngerti nggak? Dan But still. cuman gue rasa City ini pemainnya kalau di bawah tekanan akan lebih bisa perform. Oh, Setelah berapa tahun bersama. Momentumnya lagi dipegang oleh Liverpool karena mereka menang-menang terus dan menemukan pemain baru pengganti Firmino yang gue bilang. Jota juga diharapkan cedera ya kan, kadang-kadang cedera. Muncullah Luis Diaz. Ya istilahnya tahun lalu kan gagal nih Liverpool agak-agak sedikit goyang karena Banyak cedera. backnya habis. Sekarang Virgil van Dijk sembuh. Tapi lu juga harus lihat bahwa gue setuju kalau bilang Jota sering cetak gol, Luis Diaz bagus Iya, iya. itu oke. Tapi Mane masalah lagi nggak perform. iya. Walaupun Lagi kemarin jelek. golin ya. Iya oke, Mane ya. cuman lagi jelek. Nggak sebagus biasanya ya. Semenjak mereka pulang dari AFCON, performanya menurun. Match fitnessnya emang Mereka capek karena pemain kan Ya, bisa. Whatever alasannya, faktanya performa mereka menurun. Ya. Tapi kalau ngeliatin dari City sendiri kan tadi yang gue bilang faktor goal getter yang memang juga bisa menjadi decisive itu kurang ada gitu di City kan. Lu tahu kenapa? semuanya bisa cetak gol. 90% lawan City Parkir base. parkir bis. Oke. Apakah Liverpool akan parkir bis? Nggak ada Nggak. cerita. Oh, oke. Nggak ada cerita Liverpool parkir bis. Manchester City Liverpool itu adalah tim yang punya pride.
Oke, Iya, iya. tidak menghalalkan segalanya untuk menang, yang percaya dengan kekuatan mereka sendiri, yang percaya terhadap kualitas pemain mereka sendiri, yang percaya terhadap kualitas pelatihnya. Jadi tidak ada cerita Liverpool parkir bis. Feeling gue ntar Liverpool nggak akan membiarkan City main di wilayah mereka. Jadi ketika fase awal build up, kalau bisa udah di-press sama pemain-pemain Pasti di Liverpool. press. Pasti. Dua-dua saling ngepres. Paling ngepres, habis itu bagaimana caranya ketika bola itu bisa direbut, saat itu juga mereka akan coba selesaikan serangan. Karena emang gaya mainnya seorang Jurgen Klopp ya transisi cepat. Bagaimana Nggak bisa dapat Jurgen bola? Klopp, namanya Jurgen. Dia orang Jerman, bukan Dia orang bukan Spanyol. Nah, Sama kayak lu kemarin, Frankfurt. Oh Enggak, iya. Frankfurt, bukan Lupa Frankfurt. saya pikir itu sosis itu Frankfurt. Tapi kalau ngomongin tadi ada soal pernyataan Carragher yang dibacakan ke Klopp bahwa ini bisa dibilang salah satu bisa dibilang sekarang greatest rivalry di Yes. Inggris menggantikan zaman dulu. Emang iya menurut kalian atau Ya. terlalu berlebihan melihat? Kenapa? Karena pemain terbaik ada di situ. Pelatih terbaik ada di situ. Duit ada di situ. Duit ada di situ. Setiap tahun pemain Iya. termahal datang ke situ. Istilahnya ya Ji. siapa lagi? Tapi kalau secara poin kan baru tahun ini benar-benar gapnya deket ya. Tahun lalu kan sempat ditinggalkan jauh kan Liverpool tahun lalu dengan banyak cedera. Kemudian tahun sebelumnya Liverpool Ya, yang menang gitu kan. tahun lalu itu MU kan nomor Iya, rank dua. makanya. Liverpool ya karena depannya lagi drop. Ya back-backnya cedera juga. Back cedera dan pelapisnya nggak ada yang bisa yang lu MU tahun lalu yang beruntung aja bisa ada yang di waktu situ. Liverpool juara juga City agak jauh kan di bawahnya kan yang Ya. sampai berapa Ya. 15 poin juga Cuman kan. kalau juara lagi 5 tahun 4 kali juara itu bukan kebetulan. Ya, maksud gua tapi kalau greatest rivalry kan dibanding dulu MU Arsenal yang benar-benar Oh, gonta-gantian. sekarang juga tipis kalau gue bilang. Sekarang tipis. Liverpool City yang bisa menggantikan mereka itu kalau Ten Hag ke MU. Nah, ini gua terlalu angin surga nih yang buat bisa gua. yang bisa merusak dua atau mendekati kedua permainan itu. Karena kalau filosofinya aja dia attacking football, gua nggak yakin dia bisa ngalahin Pep Guardiola sih kalau Ten Hag ya menurut gua. Gua nggak bisa ngalahin. Belum tentu. Oke, kalau menurut kalian dari perkiraan layup akan ada yang berubah nggak dari kemarin Liga Champions akan ada perubahan? nggak? Jota main. Jota main ya, menggantikan. Ganti Diaz. Gue bukan enggak, Diaz. gue bilang kalau gue akan cadangkan Mane. Oke. Diaz main, Jota main, Fabinho, Grealish. Thiago enggak, gue akan mainkan Henderson. Grealish cadangan. Ya, oke. Di kanan Henderson, Van Dijk, ya gue sih nggak begitu impress Gelandangnya Matip udah ya. oke Gue lebih suka ke Konate. Konate. Gelandangnya masih Kita, oke. Fabinho, Kalau Thiago. Robertson, Gundogan, gue akan mainkan Mahrez. Bukan Grealish, Sterling di kiri, Grealish Mahrez di kanan, dan Foden oke. nggak tahu ngapain Grealish di City. 100 juta loh. Nggak main-main itu. Mereka punya duit. Berarti masuk Beli aja akal deh. dong. Sancho harganya juga 80 juta. Kalau Grealish saya 100 juta. Sancho mainnya. beruntung aja pelatihnya cocok sama dia, sama-sama dari Jerman, jadi agak sedikit keluar kemampuannya. Kalau Alasan masih aja. pakai pemain pelatih yang lama nggak keluar juga, itu pasti dianggap pembelian gagal. Oke, kalau kita ngomongin tadi kalau coach pasti City, lo Liverpool City berarti di malam besok. Enggak, gue bilang ini tipis Tipis ya, tapi lebih mengarah ke City ya? Kalau tanya di atas kertas, gue bilang 51-49%. City, Jadi sangat dikit. tipis. Lo? Feeling gue sih ini seri. Seri gue. Lo masih main imbang ya? Iya. Oke, itu dia dari Liverpool lawan City. Sedikit soal Serie A sebelum kita tutup. Milan, Inter, Juve, mana ada jadwalnya nggak? Ini dia jadwalnya. Nah. Ini akan ada konstelasi yang berubah nggak? Parah banget. Inter. Ini kenapa skripnya Milan, Inter, Juve yang posisi tiganya kan? Posisi tiganya Inter dan Napoli. Napoli nomor sikat duanya. Ini tiba-tiba Napoli yang juara kan Nggak, salah prediksi nggak, semua. nggak, gua nggak Cuman beda percaya. poin sama Iya, Milan. iya, tapi gue nggak percaya Listen, kalau itu. I really don't care siapa yang juara. Yang penting Roma nggak masuk 4 besar. Milan ketemu Nggak, Inter Torino. akan agak sedikit sulit dibanding Oh, semuanya Verona, berat karena nih. lawannya Hellas Verona. Verona berat nih, Di sana ya. ada top skor nomor 3 si anaknya Simone. Ya, Giovanni, ada di sana Giovanni Simeone. Terus menurut gue juga kayaknya akan agak sedikit sulit buat Napoli juga. Torino kemarin baru nahan Inter juga sempet kan. Terus juga Napoli lawan Fiorentina. Calon back terbaik Serie A musim Bremer. ini ada di Torino si Bremer. Bremer ya. Yang penting sekarang Juve harus menang. Biar jaga jarak dengan Roma. Aduh, Juve lawannya Cagliari. Iya. Berarti kalau Juve. menurut bilang Inter bakal bisa ada potensi ketahan ya biasanya? Ada potensi ketahan Inter dan Milan juga bisa seri. Kalau mereka cetak gol duluan mungkin mereka bakal menang. Nah, ya, Tetapi bagus kalau mereka nggak cetak gol, Nah ini dia, kayaknya klasemennya bakal Inter ini. posisi 3 dengan satu simpanan pertandingan belum dimainkan.
Napoli di peringkat 2. Hati-hati loh sama Napoli karena mereka bisa bikin kejutan karena ada motivasi tersendiri juga, pemainnya juga mulai sembuh semua. Enggak dari zaman dulu dia begitu mulu. Peringkat 2 aja. Napoli gue juga enggak. Udah mentok di situ ya. Oke lah, udah sampai di situ aja. Daripada nggak usah Milan kita juara bahas. mending Napoli lah. Jangan. Ya iya sih. Ada modal mereka beli Osimhen, Pak. Mahal itu, Pak. Oh iya, daripada Enggak, Milan. Juve harus menang lah pokoknya. Pokoknya Juve harus menang terus. Dia motivasinya biar menang ke Amerika lawan Bung Harpa. Ngomong Bung Harpa kemana sekarang ya? Ada bikin YouTube sendiri. Nanti akan segera menyusul Bung Harpa karena YouTube-nya juga udah mulai jalan lagi tuh dengan background di rumahnya. Oke, terima kasih Bes, terima kasih Koci, terima kasih Coach Jepret yang udah nonton. Sekarang udah hari Jumat artinya sudah masuk weekend dan ada banyak pertandingan-pertandingan menanti kalian. Jangan lupa nonton dan pasti nonton DPI hari Senin besok live walaupun ya ini mungkin hari terakhir gua live ya. Oke, sampai ketemu semuanya. Bye bye.